Shalom. Sekali lagi, shalom. Ada sukacita? Haleluya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih Bapak Gembala, suatu kesempatan, suatu kehormatan buat saya boleh berbagi di tempat ini. Pada kesempatan malam hari ini boleh sharing firman Tuhan dan berbagi kepada Bapak Ibu Saudara. Saudara antusias? Haleluya. Sebelum lebih lanjut lagi saudara, saya perkenalkan diri dulu karena mungkin ada teman-teman, Bapak Ibu yang belum kenal dengan saya. Nama saya Juniko Sagala, biasa dipanggil Niko Sagala. Saya sudah menikah, ada istri saya ada di depan, yang paling cantik. Ya, biasa saya panggil Aca. Aku sayang kamu. Bukan istrinya Pak Andi Ambarita ya. Jadi cuma panggilan sayang aja. Aca, aku sayang kamu gitu ya. Punya anak 3, yang pertama kelas 6 SD, yang kedua kelas 2 SD, yang ketiga masih balita 3,5 tahun. Nah, saya tinggal di Makassar, di Jalan Faisal 9. Mungkin itu saja dulu perkenalannya. Ada yang mau bertanya? Nomor rekening? Haleluya. Nah, saudara antusias? Nah, coba angkat tangan kanannya, tepuk pundak di sebelahnya, katakan jangan ngantuk ya. Karena jam begini jam-jam rawan nih. Baik, Bapak Ibu. Nah, pada kesempatan ini saya mau berbagi satu tema yang penting buat kita karena berkaitan dengan Natal, yaitu kabar baik, Yesus datang membawa pengharapan. Saudaraku yang terkasih, yang paling mengerikan dalam hidup manusia bukan ketika dia kekurangan makan, bukan dia ketika dia ditinggalkan oleh pasangannya, bukan karena dia ditinggal oleh orang yang dikasihi, bukan juga karena kekayaannya habis. Tapi yang paling mengerikan dalam hidup seseorang adalah ketika dia sudah tidak punya pengharapan. Setuju? Ya. Kalau orang sudah tidak punya pengharapan, maka tidak ada lagi semangat untuk hidup. Betul tidak? Kenapa ada orang sampai nekat gantung diri? Padahal punya segalanya. Istrinya cantik, suaminya ganteng, punya kekayaan yang melimpah, tapi ada saja orang yang mengakhiri hidupnya dengan tragis. Dia mengakhiri hidupnya dengan gantung diri, atau dia minum baygon, cap orange, rasa orange ya, dan lain sebagainya. Kalau orang sudah tidak punya harapan, dia tidak bergairah untuk hidup. Itu sebabnya kenapa harapan itu penting buat kita. Yesus datang membawa pengharapan. Amin. Dia memberikan pengharapan buat setiap kita. Karena manusia butuh pengharapan. Karena kalau tidak, orang itu tidak akan semangat. Orang itu akan setengah-setengah. Tidak ada gairah. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari saudara, pengharapan itu perlu. Amin. Contoh orang yang sedang pacaran. Coba, apa yang diharapkan dari pasangannya? Pasangannya mencintai dia, betul? Pasangannya peduli dengan dia. Pasangannya mengerti dengan dia. Bayangkan kalau pasangannya tidak peduli sama dia. Tidak mengerti. Kita berharap padahal dia cuek. Jadi setiap kita harus ada pengharapan sehingga kita semangat menjalani kehidupan. Yesus tahu bahwa tidak lagi ada harapan dalam hidup kita untuk bisa kembali kepada Allah Sang Pencipta. Tidak ada. Satu-satunya jalan untuk kita bisa didamaikan dengan Allah, yaitu Yesus harus turun ke dunia, memberikan hidupnya. Dia lahir mengambil rupa seorang manusia dan menyelamatkan kita. Amin. Yesus datang membawa pengharapan. Kita akan belajar saudara. Coba klik.
Kita lihat dalam Lukas pasal 2 ayat 10 sampai 11. Dikatakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Malaikat datang dan menjumpai Maria. Dikatakan, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk Indonesia, untuk Makassar, untuk seluruh bangsa. Bukan hanya orang Israel, tapi untuk semua bangsa di muka bumi ini, saudara. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara, kita perlu yang namanya juru selamat. Kita butuh, kita perlu itu. Itulah yang harus kita miliki. Kalau tidak, kita tidak punya pengharapan untuk bisa memperoleh hidup yang kekal. Itu sebabnya Bapa di sorga memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus kita, menyelamatkan kita dari api kekal. Saudara, pertanyaannya, adakah kita percaya kepada Dia? Adakah kita benar-benar menerima Yesus? Anak yang tunggal itu diberikan kepada kita. Apakah kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Pengharapan sudah diberikan. Kita ada harapan untuk hidup baru. Kita ada harapan untuk bisa tinggal bersama dengan Bapa di surga. Hidup kekal selama-lamanya. Tapi adakah kita percaya? Sampai saat ini saudara, banyak orang belum percaya Yesus. Puji Tuhan kita bisa percaya. Puji Tuhan saat ini kita jadikan Dia Tuhan dan Juru Selamat. Setiap orang butuh selamat. Cuman orang itu salah jalan, kebanyakan salah jalan. Tapi sekarang kita sudah tahu Yesus adalah satu-satunya jalan untuk menuju keselamatan. Amin saudara. Nah, dalam Yohanes pasal 12 ayat 46 berkata, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Saudara yang terkasih, sebelum Yesus datang ke dunia, maka kita sedang tinggal dalam kegelapan, dalam dosa, kejahatan. Besar kecil tetaplah dosa, tetaplah kejahatan. Itu sebabnya Yesus datang sebagai terang untuk memberikan kita terang dan kita tidak lagi hidup dalam kegelapan. Gelap kalau tidak ada terang. Ruangan ini akan gelap kalau tidak ada penerangan, tidak ada lampu. Kita tidak akan bisa melihat. Jadi kita juga tidak tahu kebenaran yang sejati kalau kita tidak diberikan terang. Jadi Yesus datang menjadi terang dunia. Setelah kita paham kebenaran, tahu kebenaran, membedakan yang mana yang baik, yang benar, yang berkenan kepada Allah. Bahkan dikatakan di dalam Matius saudara, kita bukan cuma diberikan terang, tapi Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Jadi kita saudara bukan cuma diberikan terang, tapi kita dijadikan terang. Di mana saudara berada, di mana kita ditempatkan, di situ kita menjadi terang. Menjadi terang itu artinya kita punya pengaruh, kita bisa menjadi teladan, kita bisa mempengaruhi mereka dengan nilai-nilai kerajaan Allah saudara. Jadi saudara, pastikan kita tidak lagi hidup dalam kegelapan. Jangan lagi kita bergelimang dengan dosa. Kita cinta dengan hidup yang lama. Sesungguhnya Yesus telah lahir membawa pengharapan. Dia sudah memberikan anaknya yang tunggal. Begitu Bapa mengasihi kita, sehingga satu-satunya anak yang tunggal itu diberikan untuk kita, saudara. Nah, next. Mengapa orang percaya harus memiliki pengharapan? Kita belajar dulu ya sebelum poin intinya nanti. Mengapa orang percaya harus memiliki pengharapan? Kita lihat satu persatu saudara. Yang pertama, membuat kita
bergairah melayani Tuhan. Katakan sama-sama, bergairah. Kalau kita ada pengharapan, itu membuat kita bergairah. Yesus datang menyelamatkan kita. Bahkan dikatakan, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Itu pengharapan. Tuhan tidak tinggalkan kita. Dia ada bersama dengan kita. Nah, kalau ada pengharapan, maka kita juga akan bergairah. Kita akan sungguh-sungguh. Kita tahu apa yang kita lakukan, itu Tuhan catat. Itu Tuhan perhitungkan, saudara. Pelayanan yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, dengan penuh gairah, dengan penuh tanggung jawab, karena ada pengharapan. Amin, saudara. Yesaya 40 ayat 30-31 dikatakan, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung, tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Nah, orang yang menanti-nantikan Tuhan itu sama dengan orang yang berharap, orang yang punya pengharapan. Amin. Dia akan mempunyai dan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Berlari tidak menjadi lesu. Berjalan tidak menjadi lelah. Kenapa? Karena kita punya pengharapan. Tanda kita punya pengharapan di dalam Tuhan, kita menanti-nantikan Tuhan. Ya, menanti-nantikan Tuhan itu artinya kita selalu melibatkan Tuhan, selalu percaya kepada Tuhan, percaya kepada tuntunan Tuhan, perlindungan Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan kita tidak akan menjadi lesu, tidak akan menjadi lelah. Sekalipun banyak pelayanan kita, banyak tanggung jawab kita dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam kuliah kita tidak patah semangat. Kita tidak mudah putus asa karena ada pengharapan di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, yang kedua, mengapa orang percaya harus memiliki pengharapan? Membuat kita hidup bertanggung jawab. Kalau kita ada pengharapan, itu akan membuat kita bertanggung jawab dalam hidup ini. Kita tidak hidup sembarangan. Kita akan hati-hati menjaga hidup kita. Karena apa? Hidup kita bukan lagi milik kita. Hidup kita sepenuhnya milik Tuhan. Kita punya pengharapan kepada Allah, sehingga itu membuat kita lebih bertanggung jawab. Bakat yang Tuhan percayakan, talenta yang Tuhan berikan, pelayanan yang Tuhan percayakan di gereja ini, di mana saja, itu membuat kita akan bertanggung jawab karena kita punya pengharapan. Kita tidak akan menjadi lesu dan lelah karena ada upah yang menanti. Amin. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Tuhan memang tidak kelihatan, tapi kehadiran Tuhan itu nyata bagi orang-orang yang punya pengharapan. Orang yang punya pengharapan membuat kita lebih bertanggung jawab. Tidak semau saya, seenak saya. Mau datang jam berapa terserah. Yang penting saya hadir. Nah, itu EGP itu. Nah, next slide. Aristoteles berkata demikian, saudara. Harapan adalah mimpi dari seorang yang terjaga. Harapan adalah mimpi dari seorang yang terjaga. Artinya begini, saudara. Harapan itu adalah sesuatu yang diinginkan, tapi orang itu sadar. Orang itu mengerjakannya. Orang itu berusaha. Contoh, seseorang yang menginginkan nilai yang bagus kalau dia lulus kuliah. Dia pengen cum laude atau dia pengen dapat nilai minimal 3,8 IPK sampai 4,0. Dia punya pengharapan. Dia punya harapan untuk bisa mencapai itu. Tapi dia terjaga. Dia sadar dan dia mengerjakannya. Dia belajar.
Orang lain mungkin belajar cuman 2 kali seminggu, dia belajar setiap hari. Jadi orang yang berpengharapan, dia akan bertanggung jawab. Dia akan lakukan yang terbaik. Dan dia sadar, dan dia mengerjakannya. Jangan cuma berharap. Kita berharap Tuhan memberkati kita, tapi kita tidak hidup seturut firman Tuhan. Kita berharap Tuhan memberkati usaha kita, tapi kita menghalalkan segala cara. Harusnya kalau kita berharap Tuhan memberkati kita dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, kita lakukan bagian kita. Carilah Tuhan, andalkanlah Tuhan, berlakulah benar, jangan curang. Bekerja sungguh-sungguh, jangan minta berkat dijatuhkan dari langit, saudara. Kita harus bekerja, bukan cuma berdoa. Berharap bukan berarti kita cuma berdoa, kita juga harus berusaha. Amin Bapak Ibu. Next slide. Yang ketiga, mengapa orang percaya harus memiliki pengharapan? Dengan memiliki pengharapan, membuat kita bertahan dalam pencobaan. Tidak dipungkiri saudara, setiap kita pasti punya persoalan. Bahkan ada pencobaan-pencobaan yang ringan, yang sedang, yang berat. Tapi percayalah, seperti firman Tuhan, pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita. Kalau kita tahu firman itu, kita akan menjadi kuat dan segar kembali. Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Walaupun pencobaan itu berat, tapi kalau saudara punya pengharapan, saudara bisa bersukacita. Walaupun pencobaan itu berat, saudara akan menjadi sabar karena ada pengharapan. Saudara akan bertekun di dalam doa dan saudara tidak akan patah semangat. Dan yang keempat, mengapa orang percaya harus memiliki pengharapan? Yaitu membuat kita melayani sampai akhir hidup kita. Saudara pernah lihat orang sangat sungguh-sungguh melayani Tuhan. Mulai dari aser, ya, WL, pemain musik, bahkan jadi pelayan mimbar, khotbah, melayani orang-orang miskin. Tapi apakah dia melayani sampai akhir hidupnya? Apakah dia tetap memberikan yang terbaik sampai akhir hidupnya? Jangan cuman panas sesaat, hanya on fire seketika. Setelah itu saudara hilang. Ada kan saudara mungkin tahu orang yang tadinya pelayan Tuhan, pendeta bahkan, dia murtad, dia tinggalkan Tuhan. Kenapa? Imannya tergoncangkan, pengharapannya tidak kuat. Nah, dengan saudara mempunyai pengharapan, itu akan membuat saudara tetap setia melayani sampai akhir. Amin. Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saudara, sauh itu sama dengan jangkar pada kapal. Jadi kalau kapal hendak berhenti sejenak, dia akan turunkan jangkarnya. Supaya apa? Supaya kapalnya tidak kemana-mana. Mau itu angin kencang, mau itu badai, kapalnya tetap di situ. Jadi pengharapan itu adalah seperti jangkar dalam hidup kita, sauh dalam hidup kita. Mau badai kek, masalah sebesar apa kek, pengharapan kita di dalam Yesus tidak tergoyahkan. Kita tidak akan terpengaruh dengan pengajaran-pengajaran yang sesat, dengan ajaran-ajaran yang selalu memprioritaskan, mengutamakan berkat. Ya, ada gereja-gereja tertentu selalu khotbah tentang berkat. Dia lupa mengikut Yesus juga harus memikul salib. Ya, amin saudara. Nah, itu 4 alasan mengapa orang percaya harus memiliki pengharapan. Nah,
Pengharapan apa yang ditawarkan oleh Yesus kepada kita? Ini kita belajar. Nah, ini baru intinya saudara. Yang tadi itu baru pembukaan. Yang tadi baru pembukaan. Nah, pengharapan apa yang ditawarkan oleh Yesus? Kalau ada saudara tadi sudah hadir di ibadah pagi, ya isinya kurang lebih sama. Saya nggak janjian dengan Pastor Peter, tapi isinya kurang lebih sama. Saudara perhatikan. Yang pertama, pengharapan apa yang ditawarkan oleh Yesus? Yaitu keselamatan. Katakan sama-sama, keselamatan. Itulah yang Yesus bawa ke dunia ini. Karena kita butuh selamat, saudara. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita selain daripada kedatangan Yesus. Dan dia membebaskan kita. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Siapa di sini yang pengen hidup kekal? Boleh angkat tangannya. Oke, siapa yang tidak pengen ikut hidup kekal? Oke, yang ketiga, yang tidak mengerti bahasa Indonesia, soalnya ada yang tidak angkat tangan tadi. Ya, keselamatan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Hanya satu-satunya pribadi yang berkata demikian. Tidak ada nabi-nabi yang lain, hanya Yesus yang berkata. Dialah sirotol mustaqim itu, dialah jalan yang lurus itu. Yesus jalan satu-satunya. Kedatangan Yesus memberi pengharapan bahwa kita yang percaya tidak akan dihukum, melainkan beroleh hidup kekal. Jadi tidak ada lagi penghukuman saudara, masuk neraka, no. Jadi bagaimana kita sudah berbuat dosa, saya sudah melakukan ini, dosa itu. Jadi kita diselamatkan, yes diselamatkan. Modalnya apa? Percaya, sungguh-sungguh dalam hati. Percaya kepada dia, jadikan dia Tuhan Juru Selamat. Dan percaya bahwa Yesus mati dan bangkit dari antara orang mati. Saudara diselamatkan. Gampang banget ya. Ya nanti tentang keselamatan kita bisa belajar lebih lanjut lagi. Keselamatan bukan karena perbuatan kita. Melainkan karena kasih karunia. Bukan karena kita hebat. Bukan karena kita rajin ibadah. Bukan karena banyak pelayanan, banyak jadwal. No, tidak. Tapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Kedatangan Yesus membebaskan kita dari perbudakan dosa. Saudara, saya pernah dengar khotbah pendeta berkata demikian. Kita masuk surga bukan karena kita berbuat benar. Dan kita juga masuk neraka bukan karena kita berbuat dosa. Kenapa? Karena benih dosa itu sejak kita lahir sudah ada. Dari keturunan Adam dan seterusnya sampai saat ini. Benih dosa itu ada saudara. Jadi saudara biar begitu lahir langsung meninggal misalnya. Dosa sudah ada dan saudara masuk neraka. Jadi orang masuk surga bukan karena berbuat benar. Orang masuk neraka juga bukan karena berbuat dosa. Karena benih dosa itu sudah ada sejak zaman Adam. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih. Kita dipilih dan ditentukan untuk selamat. Amin. Ya, jadi pengharapan apa yang ditawarkan oleh Yesus? Yang pertama, keselamatan. Yang kedua, sebelum itu, Matius 1 ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Next slide. Yang kedua, pengharapan apa yang Yesus bawa ke dalam hidup kita? Yaitu terang dunia. Katakan sama-sama, terang dunia. Yohanes 12 ayat 46. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Sungguh kita tinggal dalam kegelapan sebelum Yesus hadir di dunia ini saudara. Kita melakukan dosa seenaknya, sesuka kita.
Kita berupaya berbuat baik, berbuat benar supaya kita diselamatkan, ternyata itu sia-sia. Tapi ketika Yesus datang, dia membawa terang. Itu artinya dia menyingkapkan hal-hal baru, dia menyingkapkan dosa dan memberi jalan keluar dari kegelapan dunia. Dengan terang maka kita dapat melihat dengan jelas dan memahami kebenaran. Saudara, kalau kita baca Alkitab, kita renungkan, minta hikmat Tuhan supaya kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, karena kalau kita cuma baca saja, kita susah mengerti. Bahkan kadang-kadang ada ayat yang sama berulang-ulang, kita dengarkan di gereja atau di mana saja. Sekian lama jadi orang Kristen, baru saya mengerti maksud firman Tuhan ini. Kadang begitu ya. Yang ketiga, pengharapan apa yang Yesus tawarkan dalam hidup kita, yaitu damai sejahtera. Katakan sama-sama, damai sejahtera. Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Bapak Ibu yang terkasih, banyak orang mencari damai di luar sana. Pergi clubbing, diskotik, main biliar, cari perempuan, cari laki-laki ganteng, dan lain sebagainya. Sudah dapat istri yang cantik, kaya, dapat suami yang ganteng, kaya. Mereka tetap kehilangan damai. Mereka tetap mencari damai yang lain. Mereka berpisah, cari istri baru, cari suami baru. Mereka kira dengan demikian mereka dapat damai. Pergi minum minuman keras, mabuk, clubbing dan lain sebagainya. Mereka dapat damai tapi hanya sesaat. Pulang ke rumah, hilang damai sejahtera. Yesus berkata, damai yang kuberikan kepadamu tidak seperti damai yang dunia berikan. Damai yang ditawarkan oleh dunia itu semu karena bergantung dari luar. Tapi damai yang sejati hanya didapat di dalam Yesus. Itu tidak tergantung dari luar karena Yesus sudah hadir dalam hidup kita. Amin. Yesus sudah memberikan pengharapan, yaitu damai sejahtera. Saudara mau susah, ekonomi lagi sulit, kita dipecat dari pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi tetap ada damai, tetap ada sukacita. Kita tetap bisa bersyukur karena ada damai yang bersumber dari Allah kita, Yesus Kristus. Jadi orang-orang yang percaya di dalam Kristus, mereka berbeda. Amin. Jadi bukan bergantung dari luar. Semuanya bergantung dari dalam diri kita. Karena ada Kristus yang tinggal di dalam hidup kita. Amin saudara. Nah, di dalam Yesaya 9 ayat 5 dikatakan, Yesus adalah Raja Damai. Kalau dia Raja Damai, artinya apa? Tidak ada damai yang sejati didapatkan dari manapun. Damai yang sesungguhnya sumbernya hanya dari Dia, yaitu Yesus. Dialah Raja Damai. Di orang Batak biasa ada namanya Damai, ya. Nah, di dalam nama itu ada pengharapan supaya hidupnya damai atau damai ya, D-A-M-E. Orang Batak itu kalau ada kata damai, kemungkinan dia orang Batak. Ya. Harapannya apa? Mungkin dengan nama itu anaknya bisa damai. Atau orang tuanya, kedua orang tuanya damai-damai. Keluarganya damai. Ada harapan di dalam nama. Ya, ada di sini namanya damai. Nah, Tuhan merancangkan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Next slide. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan
yang penuh harapan. Saudara, mungkin saudara sedang bergumul. Kenapa saya sampai saat ini doa saya belum dijawab? Kenapa sakit penyakit saya yang saya alami belum juga sembuh-sembuh? Kenapa orang tua saya sampai saat ini belum akur-akur? Dan saudara mulai bimbang. Dan saudara mulai meragukan pengharapan di dalam Tuhan. Tapi percayalah seperti Yeremia 29 ayat 11 berkata, aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Bukan kecelakaan, ya, tapi rancangan damai sejahtera. Mengikut Yesus memang tidak semuanya mulus. Mengikut Yesus bahkan kadang-kadang kita memikul salib, harus menyangkal diri. Bahkan kita mendapatkan penghinaan, kita dikucilkan, kita difitnah dan lain sebagainya. Dan bahkan kita seringkali digosipin, difitnah bukan oleh orang-orang yang jauh, tapi orang-orang yang dekat dengan kita. Ya, jadi percayalah apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, tidak ada rancangan kecelakaan di dalamnya. Kalau saudara percaya firman ini, saudara punya pengharapan, saudara tidak akan lesu, letih, dan mundur dari Tuhan. Yang keempat, pengharapan apa yang ditawarkan oleh Yesus? Yaitu penyertaan. Katakan sama-sama, penyertaan. Ya, Ibrani 13 ayat 5b, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Membiarkan engkau dan meninggalkan engkau, Tuhan tidak pernah lakukan sedetik pun. Apapun yang saudara kerjakan, semuanya terpantau. Semuanya dalam sepengetahuan Tuhan. Jangan pernah katakan, Tuhan tidurkah? Tuhan tidak lihatkah? Saya sedang mengalami pergumulan berat. Saya sedang mengalami pencobaan berat. Tuhan, mana janjimu? Tapi firman Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan meninggalkan engkau. Sungguh dahsyat Allah kita. Matius 1 ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia apa? Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Bapak Ibu mungkin pernah lihat di mobil atau di motor biasa ada itu stiker Immanuel, ya kan? Artinya apa? Supaya Tuhan sertai perjalanannya. Tuhan menyertai. Ya. Tapi masalahnya kita tahu dia Immanuel. Kita tahu dia Allah yang menyertai. Tapi saudara ragu. Saudara bimbang. Saudara khawatir. Jadi sebenarnya saudara percaya dia atau tidak? Hanya bisa punya slogan, tapi saudara tidak mempercayai dia. Saudara jangan cuma percaya kepada Yesus, tapi mempercayakan hidupmu ke dalam tangannya. Seringkali kita ragu, khawatir, itu bukan karena kita terlalu besar masalah, tapi karena kita tidak menempatkan Yesus menjadi yang utama dalam hidup kita. Kita hanya percaya kuasanya, kita hanya percaya dia Tuhan yang baik, tapi kita tidak mempercayakan hidup kita ke dalam tangannya. Kita percaya dia bisa membuat mujizat, kita percaya dia bisa menyembuhkan, tapi kita tidak mempercayakan hidup kita. Itulah yang membuat kita khawatir, bimbang, dan kita putus asa, bahkan yang paling parah, hilang pengharapan. Nah, saudara, saya simpulkan, coba next. Pengharapan apa yang ditawarkan oleh Yesus? Yang pertama tadi apa? Keselamatan. Yang kedua, terang. Sehingga kita bisa melihat dan membedakan yang baik, yang benar. Yang keempat, Yesus membawa damai sejahtera. Dan yang keempat, pengharapan apa yang Tuhan beri? Penyertaan. Ada lagu berkata, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai.
Ingin ku selalu bersama, keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Saudara, sebelum mengakhiri, ada satu kisah. Tuhan itu sungguh baik, saudara. Saudara yakin Tuhan itu baik? Bahkan Dia bisa memberikan apa yang melebihi dari yang saudara harapkan. Ada satu kisah seperti ini. Ada seorang anak muda yang sedang kuliah. Dia berharap papanya akan memberikan dia mobil sport terbaru ketika dia lulus. Dan dia sudah kasih tahu sama papanya, "Papa, nanti kalau saya lulus kuliah, papa harus hadiah saya mobil sport keluaran terbaru." "Baik nak, yang penting kau kuliah baik-baik." Tiba waktunya, anak ini diwisuda. Pulang ke rumah, mereka bersuka cita. Lalu anak ini sudah berharap dibelikan mobil sport yang terbaru, keluaran terbaru. Kemudian si papa datang menemui anaknya. Lalu dia membawa sebuah Alkitab. Lalu berkata kepada anaknya, "Nak, ini hadiah yang papa janjikan kepadamu. Terimalah dengan senang hati." Si anak mukanya langsung merah. Dia marah, dia kecewa. Dia berharap papanya sudah menyediakan mobil harapannya, impian dia. Dia langsung membanting Alkitabnya di situ dan dia langsung pergi meninggalkan rumah tanpa membiarkan papanya memberikan penjelasan. Dia tinggalkan rumah, dia pergi. Bertahun-tahun dia tidak kembali ke rumah, saudara. Lalu anak ini, dia mendengar kabar bahwa papanya sudah meninggal. Dia ada timbul rasa iba, dia sedih, walaupun dia kecewa sama papanya. Dia memberanikan diri untuk pulang, melihat jenazah papanya. Dia pulang ke rumah, dia sudah tidak dapati jenazah papanya karena sudah dikubur. Dia masuk ke rumahnya, dia lalu ambil Alkitabnya. Alkitab itu masih ada di sana. Dia meneteskan air mata. Dia buka Alkitabnya, saudara. Di dalam Alkitab itu ada kunci mobil, ada BPKB mobil, dan ada secari kertas dengan tulisan, "Nak, papa sudah penuhi janji papa. Di dalam garasi sudah papa sediakan mobil sport yang terbaru." Dia meneteskan air mata. Dia baca baik-baik, dia baca ulang. Kemudian dia menuju garasi. Dia lihat ada satu mobil sport keluaran terbaru yang terbungkus rapi. Masih ada bungkusnya, saudara. Dia buka dan benar, mobil harapannya. Dia menangis, dia menyesal apa yang dia sudah lakukan. Karena dia tidak memberikan kesempatannya untuk papanya berbicara dan menjelaskan. Ternyata papanya sudah menyediakan apa yang diharapkan. Saudara, kadangkala kita seperti anak muda ini. Tuhan sudah sediakan apa yang kita harapkan. Bahkan kadang lebih dari yang kita harapkan. Tapi karena kita tidak sabar, kita tinggalkan Tuhan. Kita sakit dan tidak kunjung sembuh. Kita mulai menyalahkan Tuhan. Kita mulai berkata, "Tuhan, mana janjimu? Engkau sudah melupakan saya, Kau tidak peduli saya." Lalu kita tinggalkan Tuhan. Mungkin saja tidak lama penyakitmu sembuh. Saudara, jangan sampai kita seperti anak muda ini. Kita tidak setia sampai akhir. Kita mengatakan Tuhan jahat, Tuhan lupakan saya. Tapi sesungguhnya rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Saya undang pemain musik dan WL Singer boleh maju ke depan.